Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih akan membahas materi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan untuk hari ini kita akan membahas tema tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti apa sih proses peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ada saat ini? Bagaimana proses penyusunan undang-undang, bagaimana proses penyusunan peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Namun sebelum itu, kita akan lihat terlebih dahulu video yang Bapak persiapkan. Mohon disimak dan diperhatikan baik-baik. Silakan. Negara yang baik adalah negara dengan sistem pemerintahan yang menjamin kehidupan seluruh warga negaranya. Dan setiap warga negara yang baik tentu harus taat terhadap peraturan yang ada demi kehidupan yang lebih baik. Seperti yang kita tahu, peraturan dibuat untuk menata kehidupan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana jika peraturan yang ada justru tidak berpihak kepada masyarakat, cenderung merugikan masyarakat, kontroversial, dan dianggap bermasalah? Atau, peraturan yang ada justru membuka peluang terjadinya penyimpangan seperti praktik korupsi? Tentu kehidupan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kekacauan, karena masyarakat tidak lagi percaya terhadap pemerintah. ICW mencatat, masih banyak peraturan yang dibuat oleh pejabat berwenang hanya melahirkan kontroversi dan tidak mencerminkan kepentingan publik. Bahkan, proses pembentukan peraturan undang-undang hanya dipakai untuk melegalkan praktik korupsi. Seperti pada tahun 2009, Kementerian Keuangan menemukan 4.000 peraturan daerah atau perda yang bermasalah dan harus segera dicabut. Sayangnya, Kementerian Dalam Negeri hanya mencabut 1.800 perda bermasalah yang ada. Dan di tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri membatalkan 139 perda bermasalah. Banyaknya peraturan yang bermasalah dapat dilihat dari data yang ada tentang jumlah peraturan yang sedang diuji materi atau judicial review di Mahkamah Agung. Dan sepanjang tahun 2014, Mahkamah Agung telah menerima 83 perkara uji materi. Sementara, Mahkamah Konstitusi sejak berdirinya pada tahun 2013 hingga kini mencatat ada 1.255 perkara pengujian undang-undang. Karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang bermasalah, maka kita dapat melakukan eksaminasi publik terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah kalian tahu istilah eksaminasi publik peraturan perundang-undangan? Eksaminasi, yang dalam bahasa Inggris berarti examination, memiliki pengertian yaitu pemeriksaan atau ujian. Dengan begitu, eksaminasi publik peraturan perundang-undangan adalah pengujian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Secara sederhana, eksaminasi publik disebut juga uji publik. Peraturan apa saja yang bisa dieksaminasi oleh publik? Semua dan segala jenis peraturan yang dibuat oleh pemerintah bisa dieksaminasi oleh masyarakat, selama peraturan tersebut dinilai dapat merugikan kepentingan umum. Peraturan apa sajakah itu? Peraturan daerah, peraturan menteri dan keputusan menteri, bahkan keputusan presiden sekalipun dapat dilakukan uji publik kalau dinilai merugikan masyarakat, kontroversial, dan membuka peluang korupsi. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur lebih jauh jenis peraturan perundang-undangan yang dapat dieksaminasi. Secara garis besar, tujuan dilakukannya uji publik oleh masyarakat adalah
meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik dalam proses pemantauan atau evaluasi terhadap sebuah peraturan yang kontroversial dan merugikan masyarakat. Memberikan gambaran utuh terhadap materi muatan serta proses pembentukan. Apakah sudah sesuai prosedur pembentukan peraturan atau tidak mencederai kepentingan publik. Pada akhirnya, mendorong proses pembentukan peraturan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dari video tadi kita bisa menyimak dan juga bisa menarik kesimpulan bahwa peraturan itu terkadang juga bisa menjadi sarana bagi munculnya penyimpangan-penyimpangan bagi orang-orang yang berkenan atau bagi orang-orang yang membuat peraturan tersebut, ya. Nah, karenanya perlu ada sebuah aturan-aturan yang harus dipatuhi, yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi tidak bisa sebuah peraturan itu muncul secara tiba-tiba, tapi harus ada prosedurnya. Harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Nah, apa saja tahapan-tahapan yang dilalui? Nah, ini akan kita bahas pada materi kali ini. Kalau kita bicara tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan terkait dengan proses pembuatan peraturan tersebut. Yang pertama, harus melihat pada tahapan perencanaannya. Jadi biasanya sebuah peraturan itu tidak akan mungkin bisa muncul atau bisa dikeluarkan tanpa adanya perencanaan. Ya. Nah, jadi yang pertama kali harus diperhatikan adalah apakah ada perencanaan yang matang terkait dengan pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan. Setelah ada perencanaan, maka beralih menuju proses yang kedua, yaitu penyusunan. Ya. Jadi setelah ada perencanaan, maka kemudian ada proses penyusunan, yaitu tentang apa saja yang akan dibahas, apa saja aturan-aturannya atau isi aturannya, dan berikutnya juga bagaimana sanksinya. Karena biasanya kalau peraturan itu pasti akan ada sanksi, ya. Nah, yang ketiga, setelah ada proses penyusunan, barulah akan ada proses pembahasan. Oleh siapa pembahasan ini? Oleh lembaga yang berkaitan langsung dengan peraturan yang akan dikeluarkan tersebut. Kalau peraturan tersebut adalah undang-undang, maka yang akan membahasnya adalah DPR bersama dengan presiden atau para pembantu presiden, yaitu para menteri, ya. Atau kalau misalnya peraturannya adalah bentuknya perda, peraturan daerah, maka yang membahasnya adalah DPRD, entah itu DPRD provinsi atau kabupaten kota bersama dengan gubernur atau wali kota dan bupati, ya. Jadi tergantung jenis peraturannya, ya. Nah, berikutnya tahapan keempat adalah tahapan pengesahan. Biasanya setelah dibahas, ya, dan disetujui akan ada tahapan pengesahan atau penetapan. Nah, setelah disahkan dan ditetapkan itu barulah ada proses pengundangan. Nah, untuk pengundangan ini akan dimasukkan ke dalam lembaran negara untuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya berasal dari pusat, ya. Sementara kalau untuk peraturan yang ada di daerah, maka akan dimasukkan ke dalam lembaran daerah. Nah, ini adalah 5 proses peraturan penyusunan perundang-undangan, ya. Jadi sekali lagi ada tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan dan tahap pengesahan atau penetapan, lalu terakhir adalah tahap pengundangan. Maka tidak akan mungkin sebuah peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan secara mendadak. Tidak bisa, ya. Jadi untuk membuat sebuah undang-undang atau sebuah peraturan perlu ada prosesnya. Nah, ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Selain itu, selain tahapannya, ada juga aspek yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama adalah aspek materialnya atau aspek substansialnya. Apa itu? Yaitu aspek yang berkaitan dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan. Maka perlu diperhatikan juga apakah isi dari peraturan perundang-undangan tersebut, ya, itu memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah peraturan tersebut betul-betul bisa membawa manfaat bagi masyarakat? Nah, ini perlu juga diperhatikan oleh lembaga yang ingin mengeluarkan sebuah peraturan, ya.
Dan yang kedua adalah aspek formalnya atau aspek proseduralnya, ya. Itu bagaimana aspek berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung di negara kita. Jadi aspek prosedurnya seperti tadi, ada proses perencanaan, ya, proses penyusunan, proses pembahasan, pengesahan, dan juga proses pengundangan. Nah, ini adalah ya tahapan juga aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, lalu bagaimana proses pembuatan sebuah peraturan itu bisa keluar? Oke, akan ada beberapa tahapan sebenarnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini kan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dan UUD 45 menjadi pedoman bagi pembentukan peraturan yang ada di bawahnya. Nah, kita tahu juga bahwa UUD 1945 ini telah mengalami 4 kali amandemen atau 4 kali perubahan. Nah, yang menarik yang perlu kita bahas hari ini adalah terkait bagaimana terjadinya proses amandemen tersebut. Ya, kalau kita melihat pada pasal 3 ayat 1 UUD 1945 jelas dinyatakan ya bahwa amandemen terhadap UUD 45 bisa dilakukan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam pasal 37 ayat pasal 37 UUD 1945. Apa saja syarat-syaratnya? Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kalau memang ada sebuah pasal yang ingin dirubah, maka perubahan tersebut harus diagendakan dalam sidang MPR, ya, dan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Nah, anggota MPR misalkan anggota MPR periode sekarang ini, ya, periode 2019 sampai dengan 2024. Itu kan ada sekitar 711 anggota MPR. Nah, apabila kita ingin atau apabila MPR ingin melakukan sebuah amandemen atau sebuah perubahan pada UUD 1945, maka minimal harus dilakukan usul oleh sepertiga dari jumlah anggota MPR atau sepertiga dari 711 anggota MPR tersebut atau kurang lebih sekitar 237 orang, ya, 237 orang anggota MPR yang mengajukan usulan perubahan tersebut. Nah, ini syarat pertama, ya. Nah, syarat kedua adalah bahwa usulan tersebut diajukan secara tertulis, ya. Jadi tidak bisa diajukan secara lisan saja, tapi harus resmi secara tertulis dan langsung juga dijelaskan ya latar belakang atau penyebab kenapa pasal tersebut ingin diubah, ya. Jadi sekali lagi harus tertulis dan dijelaskan alasannya kenapa pasal tersebut ingin diubah, ya. Ini syarat kedua. Nah, syarat yang ketiga, kalau memang kedua syarat ini sudah terpenuhi, maka usulan untuk melakukan perubahan tersebut bisa masuk ke dalam sidang MPR. Nah, tetapi dalam sidang MPR tersebut ya harus dihadiri sekurang-kurangnya atau minimal ya atau paling sedikit adalah 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kurang lebih sekitar 400-an. Ya, tadi kan 237 ya. Maka harus ada sekitar 474 ya, 474 anggota MPR yang hadir dalam persidangan tersebut, ya. Nah, ketika itulah baru pasal-pasal yang ingin diubah tadi bisa dilakukan pembahasannya oleh para anggota MPR, ya. Nah, andainya sudah selesai dibahas, nah untuk mewujudkan keputusannya ya agar perubahan tersebut resmi, maka harus diputuskan dan harus disetujui. Berapa persen yang menyetujui? Yang menyetujui ya, yang menyetujui adalah minimal minimal adalah 50% plus 1. Nah, 50% plus 1 atau sekitar 357 orang anggota MPR. Nah, ya. Jadi kalau sudah 357 orang anggota MPR yang menyetujui terjadinya perubahan tersebut, ya, maka secara resmi
terjadilah amandemen atau perubahan terhadap sebuah pasal di dalam UUD 1945 ya. Nah, ini adalah proses yang harus dilakukan apabila ingin melakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD 45. Nah, tetapi meski demikian, ada pasal-pasal yang tidak boleh disentuh oleh anggota MPR jika ingin melakukan perubahan atau amandemen. Misalnya apa? Misalnya khusus mengenai bentuk negara Indonesia. Ya, ini sudah disepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak boleh diganggu gugat, ya, atau tidak boleh diubah, gitu. Ya. Termasuk juga bagian pembukaan UUD 1945. Ya, ini adalah bagian yang tidak boleh diubah sama sekali. Nah, inilah proses yang bisa dilakukan apabila ingin melakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini yang pertama. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan ketetapan MPR atau TAP MPR. Nah, kalau untuk menghasilkan sebuah ketetapan MPR, ya, maka ada beberapa 4 tahapan pembicaraan yang harus dilakukan oleh para anggota MPR. Apa saja? Ya, tingkat pertama adalah pembahasan yang dilakukan oleh Badan Pekerja MPR terhadap bahan-bahan yang masuk, ya, untuk pembuatan sebuah rancangan keputusan MPR atau ketetapan MPR. Nah, jadi dibahas di tingkat pertama nih oleh Badan Pekerja MPR. Nah, setelah itu kemudian masuklah kepada tingkat yang kedua, ya, diajukan oleh Badan Pekerja MPR masuk pada tingkat yang kedua, yaitu akan dibahas di dalam rapat paripurna MPR. Ya, jadi harus dihadiri oleh seluruh anggota MPR dalam sebuah rapat paripurna untuk membahas apa yang sudah dihasilkan oleh Badan Pekerja MPR. Nah, setelah itu masuklah kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga atau tingkat ketiga. Ya, ini adalah pembahasan oleh komisi atau oleh panitia ad hoc. Panitia ad hoc itu adalah panitia yang khusus dibentuk untuk membicarakan sebuah masalah. Ya, nah jadi pada tingkat 3 ini pembahasan secara lebih detail lagi akan dilakukan oleh komisi tertentu atau komisi khusus yang dibentuk oleh MPR untuk khusus membicarakan ketetapan yang akan ditetapkan tadi, ya, atau rancangan keputusan tersebut. Nah, terakhir barulah tingkat keempat, yaitu pengambilan keputusan oleh rapat paripurna MPR setelah mendengarkan laporan dari pimpinan komisi atau panitia ad hoc, ya. Jadi untuk ketetapan MPR ini memang ini adalah produk hukum yang dihasilkan dalam sidang MPR, ya, dalam rapat paripurna, maka memang hanya anggota-anggota MPR saja yang membahas dan memerlukan eksekutif atau tidak memerlukan presiden dan sebagainya, ya. Jadi hanya dilakukan oleh anggota-anggota MPR. Tetapi ada 4 tingkatan tadi. Jadi tingkat pertama oleh Badan Pekerja, dari Badan Pekerja masuk ke tingkat kedua, diadakan rapat paripurna MPR. Nah, setelah dibahas di rapat paripurna, dibahas lagi secara detail oleh panitia ad hoc atau panitia yang khusus dibentuk oleh MPR untuk membahas masalah tersebut, ya. Dan keempat, yang terakhir barulah tingkat pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, ya. Nah, jadi ini adalah merupakan tahapan-tahapan yang perlu dilalui kalau MPR ingin, ya, ingin melakukan atau membuat sebuah ketetapan, ya, atau ketetapan MPR. Nah, ini proses pembentukan peraturan perundangan yang kedua. Nah, yang ketiga, ada proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, ya. Apa itu? Atau bagaimana proses pembentukannya? Nah, untuk undang-undang sebelum dilakukannya atau sebelum disahkan menjadi sebuah undang-undang, maka draftnya atau rancangannya disebut dengan rancangan undang-undang atau RUU. Nah, yang menarik adalah bahwa RUU ini bisa diajukan oleh dua buah pihak, ya, oleh dua pihak. Yang pertama, RUU ini bisa diajukan oleh presiden atau juga menteri kepada DPR, ya, atau sebaliknya, RUU bisa juga diajukan oleh DPR kepada presiden, ya. Jadi dua pihak ini, DPR dan presiden, bisa saling mengajukan rancangan undang-undang, ya. Nah, kemudian apabila sudah disampaikan rancangan undang-undang tersebut, maka dicarilah, ya, waktu khusus untuk membahas tentang RUU tersebut, ya. Nah, setelah dibahas tentang RUU tersebut,
Misalnya sudah disepakati atau sudah disetujui, maka undang-undang tersebut akan diresmikan atau akan dijadikan menjadi sebuah undang-undang, ya. Jadi sekali lagi, kalau khusus untuk undang-undang ini dilakukan oleh dua belah pihak. Bisa oleh DPR kepada presiden, ya, atau sebaliknya dari presiden kepada DPR, gitu, ya. Nah, tentunya di DPR nanti akan dibahas dulu secara khusus oleh komisi-komisi yang berbidangi, ya, karena di DPR itu kan terdiri atas berbagai komisi, komisi A, B, C, D dan seterusnya, yang masing-masing membidangi masalah-masalah tertentu, gitu, ya. Misalnya kalau masalah politik, ya, terkait dengan peraturan politik atau masalah-masalah politik, masalah politik, misalnya dibawahi di komisi A misalnya, maka yang membahas rancangan undang-undang tersebut adalah komisi A. Nah, nanti setelah dibahas bersama-sama, barulah nanti akan diajukan di dalam sebuah sidang, ya, sidang paripurna anggota DPR, gitu. Nah, ini proses untuk melakukan pembentukan sebuah undang-undang, ya. Nah, adapun ya peraturan berikutnya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya. Nah, untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, minggu lalu sudah kita bahas tuh, bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden, ya, dikeluarkan oleh presiden dalam keadaan genting atau dalam keadaan memaksa. Sebab kalau hanya mengandalkan sebuah undang-undang, pembahasan undang-undang itu kan akan makan waktu yang lama, butuh waktu yang cukup panjang. Nah, sementara misalnya kondisi sudah mendesak, maka presiden berhak, ya, atau bisa mengeluarkan sebuah perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, tetapi meski demikian, untuk menjadi resmi sebuah perpu tersebut menjadi undang-undang perlu disampaikan kepada DPR, ya, perlu mendapatkan persetujuan dari DPR dalam sidang berikutnya. Kalau DPR menyetujui, maka resmilah perpu tersebut menjadi sebuah undang-undang. Tapi andainya DPR tidak menyetujui, maka perpu tersebut harus dicabut, ya. Jadi gitu prosesnya. Jadi meskipun itu adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ya, tetapi kalau dia ingin menjadi sebuah undang-undang dalam bentuk tadinya perpu, maka dia harus tetap disahkan oleh DPR, ya. Jadi kalau DPR tidak menyetujui, sekali lagi, maka perpu tersebut harus dicabut. Nah, inilah proses yang harus dilakukan untuk membuat, ya, sebuah undang-undang, ya. Nah, berikutnya ada proses untuk membuat sebuah peraturan pemerintah. Ya, bagaimana tahapan penyusunan peraturan pemerintah ini? Nah, untuk membuat sebuah peraturan pemerintah, maka tetap juga perlu adanya sebuah rancangan, ya. Nah, disebutnya dengan rancangan peraturan pemerintah, yang ini dibuat oleh kementerian, ya, atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Nah, rancangan peraturan pemerintah ini nanti akan dikoordinasikan dengan urusan pemerintahan di bidang hukum, ya. Ya, tentunya di situ adalah Kementerian Hukum, ya, akan dibicarakan lebih jauh. Nah, setelah misalnya disetujui pentingnya peraturan pemerintah tersebut, ya, maka kemudian peraturan pemerintah tersebut ditetapkan oleh presiden dalam sebuah keputusan presiden, ya. Nah, inilah peraturan pemerintah. Lalu bagaimana dengan peraturan presiden? Nah, kalau untuk penyusunan peraturan presiden ini sebaliknya, ya. Kalau peraturan pemerintah tadi masih membutuhkan rancangan dari kementerian, ya, atau lembaga lain dari non kementerian, tetapi khusus untuk penyusunan peraturan presiden ini tidak tidak melibatkan DPR. Oh, maaf, maksudnya beda dengan pembuatan undang-undang, ya. Kalau tadi pembuatan undang-undang itu berhubungan dengan DPR, maka khusus untuk peraturan presiden, ya, maka ini tidak melibatkan DPR, ya, melainkan melibatkan para menteri. Jadi hampir sama, untuk peraturan presiden ini hampir sama dengan peraturan pemerintah, ya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya kalau kita lihat berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, prosesnya adalah pertama yaitu dengan membentuk panitia antar kementerian dulu. Nah, jadi
ada hubungan atau ada keterkaitan antar kementerian untuk menghasilkan sebuah peraturan presiden. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa peraturan presiden ini merupakan sebuah peraturan yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program-program presiden yang akan dilaksanakan oleh para menteri. Nah, maka untuk peraturan presiden ini perlu adanya komunikasi atau kepanitiaan antar kementerian, ya. Jadi sehingga peraturan presiden tersebut bisa dilaksanakan oleh 2 atau 3 kementerian sekaligus. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, yang kedua, perlu adanya pengharmonisasian atau kebulatan suara terhadap rancangan tersebut, ya. Jadi misalnya dilakukan oleh 2 atau 3 kementerian, maka 2 atau 3 kementerian ini perlu, ya, untuk melakukan kesepakatan bersama, ya. Bentuknya peraturan presiden tentang apa, gitu. Jadi perlu adanya pemantapan, perlu adanya komunikasi yang lebih intens, ya, sehingga tidak terjadi timpang tindih, gitu. Sehingga tidak terjadi timpang tindih atau tidak terjadi istilahnya apa, crossing pekerjaan, gitu ya. Nah, itulah perlunya kenapa ada komunikasi antar kementerian untuk membentuk atau membuat sebuah peraturan presiden, ya. Nah, terakhir baru pengesahannya dan penetapannya dilakukan oleh presiden, ya. Jadi untuk 2 peraturan ini, ya, peraturan pemerintah dan peraturan presiden ini sama-sama melibatkan para menteri, ya, atau sama-sama di terkait dengan usulan-usulan yang dilakukan para menteri. Hanya bedanya seperti tadi minggu lalu Bapak katakan bahwa kalau peraturan pemerintah itu lebih kepada pembuatan hukumnya itu adalah untuk dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, ya. Tapi kalau untuk peraturan presiden ini lebih dititik beratkan kepada bagaimana para menteri ini punya payung hukum atau punya dasar dalam menjalankan roda pemerintahan atau dalam menjalankan program-program yang sudah dibuat oleh kementerian berdasarkan visi dan misi dari presiden, ya. Nah, ini proses pembuatan untuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Nah, yang terakhir ada proses untuk membuat sebuah peraturan daerah, ya. Baik itu peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten atau kota. Prinsipnya pembuatan aturan untuk perda provinsi maupun perda kabupaten kota ini sama saja, ya. Kenapa? Karena sama-sama melibatkan antara pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat wali kota dan kabupaten bersama dengan legislatifnya, ya, bersama dengan DPRD baik provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota, ya. Nah, untuk perda provinsi maka rancangannya atau raperdanya ini diusulkan oleh DPRD provinsi, ya, kepada gubernur atau sebaliknya gubernur yang mengajukan kepada DPRD provinsi. Ya, jadi seperti yang Bapak katakan bahwa perda ini hampir sama dengan proses pembuatan undang-undang. Jadi melibatkan 2 pihak, yaitu pihak legislatif bersama pihak eksekutif, ya. Jadi dari gubernur mengajukan kepada DPRD provinsi atau sebaliknya dari DPRD provinsi mengajukan kepada gubernur. Dan rancangan tersebut sekali lagi dilakukan juga secara tertulis, ya. Nah, setelah rancangan tersebut diterima oleh masing-masing pihak, maka kemudian rancangan tersebut akan dibahas bersama-sama, ya, baik oleh legislatif maupun eksekutif, ya. Nah, jika rancangan tersebut sudah memperoleh persetujuan bersama, maka perdanya nanti akan disahkan oleh gubernur untuk menjadi perda provinsi, ya, peraturan daerah provinsi. Ya, seperti misalnya pernah Bapak cerita tentang perda provinsi Perda provinsi Aceh, yaitu tentang penerapan syariat Islam, ya. Nah, ini kan diajukan secara langsung oleh DPR kepada gubernurnya dan kemudian gubernurnya bekerjasama dengan DPR untuk membahas tentang konun tersebut atau tentang penerapan syariat Islam tersebut. Dan setelah disepakati maka dijadikanlah itu menjadi Perda Provinsi Aceh yang berlaku untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Aceh, gitu, ya. Nah, inilah proses untuk merumuskan atau cara untuk membuat
sebuah peraturan daerah provinsi, ya. Nah, terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi sama seperti tadi ya prosesnya, ya. Jadi bisa dari DPRD kabupaten atau kota mengajukan kepada bupati atau wali kota, atau sebaliknya bisa dari bupati atau wali kota yang mengajukan kepada DPRD, ya. Nah, nanti setelah diajukan, maka rancangan tersebut, ya, Raperda tersebut akan dibahas bersama-sama oleh DPRD kabupaten atau kota bersama dengan bupati atau wali kota. Dan kalau sudah disepakati, ya, memperoleh persetujuan bersama, maka akan disahkan oleh bupati atau wali kota sehingga menjadi perda kabupaten ataupun perda kota, ya. Jadi untuk peraturan daerah ini baik itu kabupaten atau kota maupun provinsi ini sama saja prosesnya. Hanya bedanya itu tadi, ya, seperti Bapak katakan, bedanya terletak kepada kekuatan mengikat hukumnya. Kalau perda kabupaten atau kota mengikatnya kepada masyarakat atau rakyat yang tinggal di kabupaten atau kota tertentu, sementara kalau perda provinsi mengikatnya kepada masyarakat yang tinggal di provinsi tertentu, ya. Nah, jadi sekali lagi inilah ya proses bagaimana kita membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi sebagaimana tadi Bapak katakan di awal, bahwa tidak akan mungkin sebuah undang-undang itu muncul secara tiba-tiba, secara gaib, simsalabim, abrakadabra misalnya, nggak akan mungkin, ya. Kalau memang ada sebuah undang-undang yang muncul tiba-tiba seperti itu, maka patut dipertanyakan, gitu. Bisa jadi atau sangat mungkin undang-undang itu adalah undang-undang abal atau peraturan abal-abal, artinya bukan asli, kan gitu ya. Nah, sementara kalau peraturan yang asli itu ada prosesnya, ada prosedurnya, ya. Tadi ada 5 tahapan tadi, dimulai dari perencanaan, kemudian ke penyusunan, ya, kemudian kepada pembahasan, setelah pembahasan ada penetapan atau pengesahan, dan terakhir baru ada pengundangan. Ya, setelah pengundangan itu, maka secara resmi sebuah peraturan itu akan berlaku apapun bentuknya. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai rakyat Indonesia, bahwa kita perlu tahu juga ya tentang bagaimana proses untuk menyusun dan membuat sebuah peraturan yang akan berlaku di Indonesia, ya. Demikian materi yang Bapak dapat jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Kalau memang nanti ada hal-hal yang belum jelas, silakan untuk bertanya kembali kepada Bapak. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.